Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Praise anointing people say, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, diberkati. Umat yang diberkati. Berikan tepuk tangan sorak bagi Tuhan Yesus. Saya percaya, saya yakin Tuhan hadir di tempat ini dan melawat setiap kita. Kita fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Sebab kami percaya kami datang di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di rumahmu, House of Grace. Kami bersyukur, kami percaya Kau Allah hadir di tempat ini, melawat setiap kami. Mujizat dinyatakan. Semua yang hadir mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hidup kami. Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, di pikiran kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, Kau sungguh baik ya Bapa. Kami tabiskan ibadah Raya Betania Fresh Anointing Kuala Kurun dalam satu nama yang ajaib dasar luar biasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua yang siap menyembah Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Kita sembah Tuhan. Suaramu, angkat hatimu berkata, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya. Oh yeah. Bersama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Dalam-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Sebab bagimu mari angkat tanganmu bersama, ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Bersama dari hati kami nyatakan, ku tinggikan angkat suara, angkat hatimu kepada Yesus. Segalanya lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, ku tinggikan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus. Sebab Kau lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rabba shega kala bara ya rabba kala bara Sunday. Ya rabba
Sebab kemuliaan-Mu melawat setiap kami, melawat setiap kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, Yesus. Yesus, Yesus, Engkaulah pusat dari penyembahan setiap kami, ya Tuhan. Sebab bagi-Mu segalanya, bagi-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, bersama kita nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dan dalam ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Yang terbaik untuk Tuhan kita, kemana? Semua yang bersuka cita, mari bersama kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, dan sekali lagi katakan amin. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan, come on. Here we go. Come on. Na 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 na, yeah yeah, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki mari melompat, sebab rahmat baru setiap pagi. Mari angkat tanganmu bersama, bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik. Oh yeah, bahwasanya kasih. Oh yeah, na 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 na, yeah, oh oh oh, na 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 na. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di mana? Di atas gunung dan tanganku mensyukuri. Kakiku mari melompat bagi Tuhan, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah, 1, 2, bersyukurlah, sebab Dia baik.
sebab Dia bawa. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik. Oh yeah, yeah. Kasih. Come on music, praise God. Oh yeah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu berkata, tanganku mensyukuri. Yeah, yeah, yeah. Sekali lagi, tanganku, oh, tanganku mensyukuri, kakiku, wow, oh, baru siap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik. Oh yeah, bahwasanya kasih setianya. 1, 2, 3, go. Bersyukurlah, haleluya, sebab Dia baik untuk selamanya. Oh, na 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 na, yeah yeah yeah, na 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 na, oh yeah. Masih memuji Tuhan, amin. Yang masih memuji Tuhan berikan kemuliaan bagi Yesus. Sebab kami nyatakan bahwa Engkau sungguh nyata dalam hidup kami, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjaga setiap kami. Mari melompat bagi Tuhan. 1, 2, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu, yeah. Walau badai menghadang, dan bumi pun, namun Yesus tetap sedia. Engkau menjaga kami selamanya. Mohon melompat bagi Tuhan. 2, go. Sungguh nyata kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, sungguh nyata. Segenap
hatiku menyala untukmu. Putan bagi Yesus. Bersama kita nyatakan, sungguh nyata kasih-Mu dengan Kau tebus, sungguh nyata, segenap hati, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, sungguh nyata. Hatiku menyala untukmu. Jemaat Tuhan saja, come on. Sungguh nyata, sungguh. Suaranya buat Tuhan, come on. Kau tebus dosa setiap kami. Hanya Kau Tuhan. Lagi ya. Belum kedengaran bagi Tuhan, come on. 1, 2. Sungguh nyata kasih-Mu. Kau tebus dosaku, sungguh nyata. Yo, come on. Siap, ready. Nyala untuk sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, kami nyatakan. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku menyala untuk-Mu. Segenap hati hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita, mari sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yes, you are Jesus. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan, bagiku.
lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bersama katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama kita nyatakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Oh, sepanjang umur. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Oh, sepanjang umur hidupku. Kami nyatakan kasih-Mu Yesus, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Yesus. Oh, sepanjang kita sembah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yesus yang kami sembah. Haleluya. Katakan kasih-Mu ya Tuhan bagiku, lebih dari
yang ku perlu Kau sediakan. Aminkan Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau Tuhan, hidupku oh Yesus sepanjang umur. Katakan dengan lembut dari hatimu, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau sepanjang hidupku Yesus, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang. Lagi katakan kami sembah, kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku,
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Lagi katakan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami sembah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Serararamase. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu yang terbaik di hadapan Tuhan, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Karena kami tahu saat kami menyembah Tuhan, itu yang paling berkenan di hadapan-Mu. Bukan gagah kami, bukan pintar kami, bukan akademis kami, bukan keuangan kami, bukan posisi kami. Tapi di saat hati kami selalu mau menyembah Tuhan. Memang Engkaulah Allah kami yang layak untuk disembah. Kami ini ciptaan Tuhan, maka kami layak untuk menyembah Sang Pencipta itu. Terima kasih Bapak, berkati firman Tuhan pada saat ini, berkati Pak Anto yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glory. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Baik, hari ini yang akan membawa firman Tuhan untuk memberkati kita yaitu Pastor Anto dari BFA Kasongan ya. Beliau kemarin kabit tentang kebersihan, tentang sampah, bagaimana mengelola sampah, membersihkan di daerah Kasongan. Tapi hari ini juga Tuhan kasih promosi karena Tuhan tahu perputaran uang hari ini lebih banyak di masalah pilkada. Maka beliau sekarang menjadi Sekum Bawaslu Kasongan. Tepuk tangannya. Nah, makanya saya bilang sama dia, Pak, kalau duitnya terlalu banyak di sana, boleh Pak disetor ke sini Pak, gitu ya. Baik, saya silakan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku,
sepanjang umur hidupku. Ya la 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 mashanda kara ya la 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 bayara. Hina ya la 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 bashanda kara ya la la ma ya la la bayarana. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Inaya la bashando, inaya la bashekene ya la ya randa bayara la. Kami menyembah, memuliakan Engkau. Oh, Shikiara la ya la ma ya la ma ya la ya la. Shikiana na ma ya la ya la ba ya la ba ya la. Hikana ma ya ba shekere ya la ba ya la ya randa ya la. Hikana ma ya la ba syukur ya la ya la ma. Hikiana ya la ba syukur ya la ma ya. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami mengucap syukur ya Bapa, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan, sediakan bagi kami. Sejauh ini Engkau menyertai kami, sejauh ini Engkau telah memberkati kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua perbuatan yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih karena apa yang Kau sudah kerjakan bagi hidup kami. Dan kami berterima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan-Nya bagi-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang kami punya, bukan karena hebat gagah kami. Semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Ya, salam. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 10. Tadi sudah diperkenalkan palutan ya. Mungkin sudah banyak yang kenal saya, ya sudah tahu juga saya hanya tidak mengenal saudara karena saudara pakai masker, dan kalaupun saudara lepas masker, saya mungkin juga tidak mengenal saudara. Yang saya tahu di sana ada Bati, ya kan, ada siapa, Alek ya, apa? Yudi, siapa namanya suami Bati? Adit, aduh hai, lupa Alek Yudi, Adit maksud saya, ada Adit, ya. Oke, sudah saya kenal ya beberapa. Oke, salam. Ya, mari kita belajar hari ini. Saya membagikan tentang firman kasih karunia Tuhan. Ya, kita belajar dari seorang rasul bernama Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita buka dalam terjemahan TB-nya dulu. Ya. Yuk, kita baca sama-sama dalam terjemahan baru 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Sudah? Belum dapat? Ya. Mana bagian operator? Di sini. Oh, sana. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Oke. Belum? Sudah? Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa aku ada sebagaimana aku sekarang, dia katakan karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi artinya bahwa ada keadaan Paulus yang tidak seperti sekarang. Paulus memiliki sebuah latar belakang kehidupan sebelumnya. Makanya dia katakan, jikalau dia hari ini ada, sekarang ini, itu karena kasih karunia. Saya mau sampaikan kepada saudara, apa latar belakang Paulus sehingga dia mengatakan, hari ini aku tuh karena kasih karunia. Sebelumnya dia seorang seorang ahli Taurat, dia adalah orang Farisi. Dia sangat jelas mengatakan, untuk dalam mentaati hukum Taurat, dia lebih daripada yang lain. Dia sangat taat dalam jalani hukum Taurat. Dia begitu kerasnya dengan hukum Taurat. Bahkan orang-orang yang menentang hukum Taurat, orang yang tidak melakukan hukum Taurat, dia sangat marah. Nah, tetapi dia mengalami sebuah transformasi perubahan kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengalami perubahan menjadi seorang rasul kasih karunia. Jadi maksudnya begini, jikalau Rasul Paulus saja bisa berubah, kenapa kita tidak bisa berubah? Seorang yang keras dengan pendirian tentang hukum, hukum Taurat itu kan energinya, rohnya itu adalah kalau saudara tidak melakukannya, engkau akan dihukum. Kalau kau nggak lakukan ini, engkau nggak akan diberkati. Kalau kau nggak kasih perpuluhan, engkau akan nggak diberkati. Kalau kau nggak mengembalikan perpuluhanmu, belalang pelahap akan makan berkat-berkatmu. Itu hukum Taurat. Jadi dasar kita melakukan semua itu bukan karena takut, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, inilah yang diajarkan Paulus. Bukan berarti dia mengabaikan tentang firman untuk taat. Bukan berarti dia mengabaikan firman untuk mengembalikan perpuluhan. Bukan berarti dia mengabaikan firman untuk menabur dan memberi. Tetapi dasarnya yang dia rombak. Mindset saudara. Cara berpikir kita. Tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Atau diiming-imingi. Atau ditakut-takuti. Semuanya itu didasari oleh karena engkau mengerti bahwa semua pemberian yang diberikan, yang kau dapatkan dari dalam hidup saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Masa orang baik sama saudara, saudara jahatin dia? Kita saya udah berbuat baik nih, misalnya udah berbuat baik, karena saya tahu namanya siapa, ada Oden kan, itu Oden kan, betul kan? Ya, Oden. Saya udah baik sama Oden, Dentino, betul ya, namamu Dentino, saya udah baik sama Dentino, saya udah tolong dia, udah berkati dia, saya udah kasih dia, saya sudah support hidupnya, saya sudah apa? Masa suatu hari dia jahat sama saya, dia curang sama saya, dia sia-siakan semua kebaikan saya. Nah, kalau kita berpikir secara normal, secara wajar, berpikir, masa kita seperti itu sih terhadap orang yang sudah baik sama kita? Ya kan? Nah, ini yang maksud Rasul Paulus. Jadi kalau kalau Dentino, Oden taat sama saya, bukan karena dia takut saya pecat, bukan karena takut saya hukum, tetapi karena dia tahu bahwa saya udah baik sama dia. Itu prinsip kasih karunia. Bukan mengabaikan untuk mentaati Tuhan, bukan mengabaikan untuk tidak menabur, bukan mengabaikan untuk tidak beribadah, bukan mengabaikan untuk menjauhkan dosa, tidak. Tetapi dasarnya, dasar kasih karunia itu adalah karena engkau tahu bahwa semua hidupmu, apa yang kau dapatkan hari ini itu adalah kasih Tuhan bagi hidupmu. Sehingga saudara dan saya melakukannya itu karena kita tahu bahwa kita udah dikasihi Tuhan. Betul? Ingat seorang perempuan yang seorang pelacur di rumah Simon, seorang Farisi. Dia datang ke rumah Yesus. Dia menangis, dia datang ke rumah Simon maksud saya. Dia memeluk Yesus, dia mencium kaki Yesus, dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya, dia lap dengan rambutnya. Ingat? Saya singkat aja, di akhir dia katakan, siapa yang
kalau menurut saudara, siapa yang ada perumpamaan? Ya kalau orang merasa bahwa dosanya lebih utangnya lebih banyak dengan utang yang lebih sedikit dan dihapuskan utang kedua-duanya. Siapa yang merasa paling berterima kasih? Yang merasa utangnya lebih banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip kasih karunia yang kita dengarkan hari ini adalah semuanya semata-mata kita lakukan bukan karena kita takut. Bukan karena kita takut tidak diberkati, bukan karena kita takut kena hukum, bukan karena takut dikutuk, tetapi semuanya bukan karena takut sama pendetanya. Mungkin pendetanya nanti telepon, nanti ditanya, kenapa kamu gak ibadah? Bukan karena takut itu, bukan karena ditanya-tanya, tetapi saudara melakukan semuanya itu karena apa? Karena saudara tahu bahwa saya ini udah dikasihi Tuhan. Orang yang merasa, kata Yesus, orang yang merasa diampuni lebih banyak akan berbuat kasih lebih banyak. Betul apa tidak? Nah, itu yang mendasari Rasul Paulus. Dia katakan, aku ada sekarang ini, dia katakan, ya oleh karena kasih karunia Tuhan. Jikalau selama ini dia sudah melakukan segala sesuatu hebat-hebatannya, tetapi dia katakan semuanya sampah. Aku anggap sampah, kata Rasul Paulus. Semua apa yang menjadi kehebatan, kemuliaan saya masa lalu, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Bayangkan seorang Rasul Paulus yang begitu kokohnya dengan hukumnya, ya, dengan begitu radikalnya dia mengubah cara pandangnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Kasih karunia hanyalah seseorang tidak akan bisa mengerti tentang roh kasih karunia, firman kasih karunia, kalau dia tidak dapatkan pewahyuan tentang kasih karunia itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang akan mix, bercampur. Kadang-kadang menghukum, kadang-kadang mengasihi, kadang-kadang menghakimi, kadang-kadang mengasihi, mix, campur. Tetapi kita hari ini belajar, tuntunan kita di gereja, ya, dari Bandung Pusat, dari gembala kita, betul-betul kita, Pak Agung sering kali jelaskan. Saudara bisa ikut di WRC, kalau saudara sering ikut, ya, dikatakan kita mau sampaikan tentang firman kasih karunia yang sesungguhnya, tidak mix, tidak bercampur. Jadi apa? Jadi orang katakan seperti ini, kalau belajar firman kasih karunia itu melegalkan orang berbuat dosa. Salah. Kalau mengajarkan firman kasih karunia membuat orang hidup seenaknya, salah. Itu tidak benar. Itu hanya untuk oleh orang-orang sana yang black campaign. Atau black campaign, kampanye hitam. Ya, berusaha mendiskreditkan tentang orang-orang yang mengajarkan tentang firman kasih karunia. Saya hari ini sudah mendengar pengkhotbah kasih karunia yang baik dari luar negeri maupun yang dari Indonesia. Tidak ada yang mengajarkan silahkan kau berbuat dosa, silahkan kau hidup tidak taat, silahkan kau tidak memberi, tidak mengembalikan perpuluhan. Tidak ada, baik itu di luar negeri. Yang ada hanya apa? Engkau lakukan semuanya itu, tetap engkau lakukan sesuatu yang sama, tapi dasarmu, hatimu, pikiranmu tidak lagi takut. Tidak lagi takut karena diberkati, tidak lagi ingin diberkati, tetapi engkau lakukan semata-mata hanya karena engkau mengerti bahwa engkau sudah diampuni lebih banyak, sehingga engkau melakukan kasih lebih banyak. Itu prinsip kasih karunia Tuhan. Halo? Makanya saudara kaget ketika Pak Agung katakan, ya, kasih perpuluhan di BEPA tidak wajib. Semua tidak wajib dikasih mengembalikan perpuluhan. Ya. Itu Pak Agung katakan, bagi yang mungkin jarang-jarang kasih perpuluhan, yang memang tidak kasih perpuluhan senang dia. Tetapi ujung-ujungnya perpuluhan hanya wajib bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara tanya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan enggak? Iya pasti kalau saudara akhirnya mengembalikan perpuluhan kan? Betul enggak? Jadi dasarnya bukan lagi nanti dimakan belalang pelahap. Ada belalang pelahap memakanmu. Dulu kan seperti itu. Hukum Taurat itu seperti itu. Kamu ditakut-takuti. Tetapi sekarang kita melakukannya karena kita ini tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Halo, semuanya kita lakukan. Menabur, memberi, pergi beribadah, berdoa, datang presel, datang pondok Daud, datang morning grace. Apapun yang kau lakukan dalam setiap rutinitas keagamaan, kekristenan kita, semuanya kita lakukan semata-mata karena kita tahu bahwa kita sudah dikasihi Tuhan lebih banyak. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kenapa dia ada sekarang? Itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, kemudian Paulus katakan lagi, ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya.
Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus tidak menjadi sia-sia. Kenapa tidak menjadi sia-sia? Berikutnya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi begini, orang yang berpikir bahwa kasih karunia itu membuat kita hidup seenaknya, dia salah kaprah. Justru orang yang berpikir bahwa karena kita punya kasih karunia kita hidup seenaknya, justru itu menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya mau tekankan tentang apa yang Rasul Paulus katakan tentang kasih karunia ini. Dan dia katakan dalam terjemahan EPYH-nya mengatakan seperti ini. Sebab saya telah bekerja jauh lebih keras daripada rasul-rasul lain. Jadi ketika dia berkata sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, siapa mereka semua itu? Rasul-rasul yang lain. Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, ada Filipus, ada Andreas, daripada rasul-rasul yang lain. Halo, Bapak Ibu? Kenapa Tuhan Yesus memilih Paulus untuk menerima pewahyuan tentang kasih karunia? Kenapa enggak Petrus? Kenapa enggak Yakobus? Kenapa enggak Filipus? Kenapa? Karena Pauluslah yang bisa membedakan, bisa menjelaskan bagaimana bedanya hidup dalam hukum Taurat dan kasih karunia. Kenapa? Karena dia adalah ahli. Karena dia adalah ahli Taurat. Kenapa Rasul Paulus itu dasarnya? Kenapa Rasul Paulus dipilih Tuhan? Karena dia adalah orang yang tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Sehingga dia bisa menjelaskan secara detail, ini hukum Taurat dan ini kasih karunia. Kalau Petrus kan dia nggak tahu. Mereka nelayan, kerjanya apa? Meluntak, menjala, merengge, mamisi. Kan pewakan, paunjunan mungkin mereka kan dalam bahasa kita kan? Ya kan? Mereka hanya bisa menebarkan jala, meluntak, merengge, pasang merengge. Oh, itu kerjaan mereka. Nggak ngerti mereka hukum Taurat. Tetapi Paulus ngerti hukum Taurat. Sehingga dialah dipilih Tuhan supaya bisa menjelaskan secara detail bagaimana itu kasih karunia dan bagaimana itu hukum Taurat, bisa memisahkannya. Begini hukum Taurat dan begini kasih karunia. Halo? Nah, itulah dasarnya kenapa Tuhan memilih Rasul Paulus. Dan dia katakan dia bekerja lebih keras dari mereka. Kenapa dia bekerja lebih keras dari mereka? Karena dia mengalami sendiri. Apakah mereka rasul yang tidak berjumpa dengan Yesus? Berjumpa dengan Yesus. Bahkan berjumpa dengan fisik wujudnya Yesus. Yakobus, Petrus, Andreas, Matius, dan semuanya. Tapi Paulus tidak berjumpa secara wujud fisik dengan Yesus. Dia hanya berjumpa di dalam sebuah penglihatan. Tapi dia juga berjumpa Yesus maksud saya. Tapi Yesus dalam tubuh kemuliaan, bukan tubuh secara fisiknya. Dalam tubuh kemuliaan. Di dalam Kisah Para Rasul. Halo? Nah, jadi begini, justru ketika kita mengerti bahwa ada kasih karunia dalam kehidupan kita, membuat kita akan bekerja lebih keras. Karena kalau kita tidak bekerja lebih keras, itu akan membuat kita menjadi sia-sia. Jadi maksudnya begini, apa maksudnya kita harus bekerja lebih keras? Ya, oke. Terus sebentar, kita lanjutkan lagi. Dia katakan telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi dia katakan bukannya aku. Ya, di dalam terjemahan EPYH-nya mengatakan seperti ini, walaupun demikian sesungguhnya bukanlah saya yang bekerja, oke, melainkan Allah yang menolong dan memberkati saya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus mengatakan tentang bekerja lebih keras, ya, artinya apa? Saudara dan saya ini diberikan Tuhan kemampuan untuk bekerja. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan setiap apa yang kemampuan dalam diri saudara itu tidak untuk saudara sia-siakan. Apa itu kemampuan? Kemampuan itu adalah bakat kita, talenta kita. Istilah talenta udah biasa, udah umum di dalam dunia entertain, dalam dunia artis, ya, dalam dunia apa? Saudara bisa lihat, bahasa talenta itu bukan cuma bahasa orang Kristen saja hari ini, sudah bahasa umum saja dipakai oleh seluruh orang. Talenta, dan talenta itu bakat, talenta itu kemampuan. Nah, jadi
Paulus tuh mengajarkan kita begini. Kalau saudara tahu bahwa engkau memiliki bakat dalam kehidupanmu, memiliki kemampuan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, kerjakan itu dengan baik. Amin. Kalau kita belajar dari tuntunan dalam Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-29 ya, tentang talenta, tentang orang yang menerima 5 talenta, kemudian menerima 2 talenta dan 1 talenta, kita bisa menarik sebuah pelajaran yang sangat berharga dari cerita itu, dari perumpamaan itu. Saudara tahu 1 talenta itu bukan hal yang sedikit. Saudara, 1 talenta itu 24 kg Pak ya, atau 34 kg emas. Sekitar 34 kg emas 1 talenta itu. Itu kalau dikalkulasikan ya dengan upah tukang ya, berapa dinar Pak? 3.000 dinar berapa itu ya? 3.600 dinar rasanya itu. Saya lupa ya. Nah, jadi maksudnya gini, saya pernah hitung, jikalau itu dikalkulasikan ya, 1 talenta itu dihitung, dijumlahkan dengan upah sehari kita ya, upah sehari manusia, upah buruh lah, upah kerja harian itu 150.000 sehari. Dikalikan itu, tahu Bapak Ibu berapa total? Saya udah pernah kalikan itu, sekitar 900 juta rupiah. Makanya kalau Pak Gung mengatakan itu untuk gaji 19 tahun, itu tidak salah, itu benar, tepat. Jadi begini, saudara, kenapa Tuhan mengibaratkan sebuah pemberian talenta yang diberikan dalam kehidupan kita itu dengan jumlah yang begitu besar? Paham ya? 1 talenta aja itu 900 juta. Kenapa harus diukur dengan jumlah yang begitu besar dibandingkan perumpamaan itu dengan jumlah yang besar? Kenapa? Supaya saudara mengerti, kita semua tahu bahwa pemberian Tuhan di dalam kehidupan saudara itu bukan main-main. Kasih karunia yang diberikan untuk hidup saudara itu tidaklah bukanlah sesuatu yang rendah, bukanlah sesuatu yang murah. Sehingga dari firman kasih 1 Korintus ini, Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita tidak menganggapnya sia-sia, tidak malas untuk mengembangkan dan mengelola sebuah pemberian Tuhan. Kasih karunia itu kan pemberian, dan itu adalah giving atau talenta yang diberikan bagi hidup setiap kita. Nah, kenapa harus diukur dengan jumlah yang begitu besar? Supaya kita mengerti bahwa pemberian itu tidaklah murah, tidaklah rendah, sehingga Tuhan membuat kita harus menghargai itu. Amin. Ya. Nah, kalau saudara lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat di dalam terjemahan EPYH-nya ya, di dalam Matius 25 di ayat yang ke-20, sebentar ya, saya coba lihat ayat 16 deh. Kita baca ayat 16. Terjemahan EPYH-nya ada firman Allah yang hidup. Sudah, kita buka firman Allah yang hidup saja. Ya, hamba yang menerima 5 talenta, perhatikan, segera memulai berdagang dengan uang itu, dan tidak lama kemudian ia memperoleh laba 5 talenta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan 5 talenta kepada orang yang memiliki 5 talenta, dan di situ dikatakan dipakai untuk berdagang. Jadi begini, talenta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara, tujuan Tuhan tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk mensejahterakan hidupmu. Itu tujuan talenta. Talenta, bakat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu untuk mensejahterakan hidup kita. Oke? Nah, kemudian hamba yang menerima 2 talenta juga segera mulai berdagang dan memperoleh laba 2 talenta, 2 kali lipat. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah dan menyimpan uang itu baik-baik. Lama sesudah itu Tuhan mereka kembali dan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah mereka terima. Ayat yang ke-20, hamba yang diserahi uang 5 talenta menyerahkan kepadanya 10 talenta. Perhatikan, tuannya memuji dia dengan pekerjaannya yang baik itu. Engkau setia mengurus yang sedikit ini.
Ya, dia katakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Kalau terjemahan TB, dia katakan engkau setia mengurus yang sedikit ini. Katanya karena itu sekarang aku akan menyerahkan kepadamu. Perhatikan, tanggung jawab yang jauh lebih besar. Terimalah tugas menyenangkan yang sudah kupercayakan kepadamu. Jadi begini, talenta yang diberikan Tuhan buat hidup saudara, setialah mengelolanya. Ketika engkau setia, tunggu, dengar baik-baik. Engkau akan menerima sesuatu yang mengagetkan saudara. Gini, cara Tuhan itu begini. Cara Tuhan itu tidak yang bertahap. Nanti kamu segini, nanti kamu segini, nanti kamu segini. Enggak. Cara Tuhan itu, saudara bisa belajar di talenta ini. Perhatikan. Engkau akan diserahkan, aku akan menyerahkan kepadamu tanggung jawab yang jauh lebih besar. Perhatikan kata jauh lebih. Kenapa enggak? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar, yang setengahnya meningkat dulu. Halo, kenapa Tuhan katakan aku kasih kamu tanggung jawab yang jauh lebih besar? Artinya apa? Itu cara Tuhan. Kesetiaan seseorang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sebuah tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupannya akan membuat dia menerima sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupannya. Ya, saya mau bahas di sini dulu. Saya mau kulik sini dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pertama saya sudah jelaskan kepada saudara tentang bagaimana prinsip kasih karunia. Saudara melakukannya bukan karena saudara takut, bukan karena diiming-imingi, bukan karena saudara ditakut-takuti, tetapi semuanya karena kasih Tuhan. Kemudian Paulus mengajarkan kepada kita sesuatu yang diberikan kasih karunia itu kelola, kembangkan itu dengan baik. Saudara melakukannya bukan karena takut, saudara melakukannya karena saudara tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi saudara. Amin. Nah, kemudian Tuhan katakan tugas yang jauh lebih besar itu akan menyenangkan hidupmu. Makanya saya tadi katakan talenta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saudara itu tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanyalah untuk mensejahterakan hidupmu. Makanya perhatikan, coba saudara lihat itu. Terimalah tugas menyenangkan yang sudah kupercayakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bersaksi, saksian hidup saya. Sejak saya mengerti bahwa mengembalikan perpuluhan itu ada unsur berkat di dalamnya, ya. Walaupun dulu saya diajarkan dengan prinsip hukum Taurat, tetapi setidaknya pada saat itu saya mengerti. Sejak saya lulus kuliah SMA, saya bertobat umur 17 tahun lulus SMA. Sebelum saya lulus SMA saya sudah bertobat. Saya pergi kuliah di Yogyakarta. Saya bertemu dengan sebuah gereja anak muda yang luar biasa. Dan di situ saya diajarkan bagaimana mengembalikan perpuluhan. Kiriman saya dulu waktu saya kuliah cuma 150.000 setiap bulan. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Sekarang 150.000 mana cukup? Paling 2 hari 3 hari habis, ya kan? Dan mulai hari itu saya mengerti, saya setia kasih mengembalikan perpuluhan. Tidak sampai hari ini. Walaupun saya sampai gembala gereja jemaat pun saya kasih perpuluhan. Saya angkat perpuluhan, saya tabur, bisa di kotak, saya taruh perpuluhan saya dalam kotak, dicatat dalam pembukuan. Perpuluhan saya masuk sampai hari ini. Ya, oke? Saya tidak merasa kalau saya kan sudah banyak mengeluarkan uang, sudah banyak ini berbuat. Enggak, saya berpikir saya tetap mengembalikan. Saya harus jadi teladan buat jemaat. Saya kasih perpuluhan, secara alam rohani itu bekerja secara luar biasa. Dan itu yang saya lakukan. Nah, kemudian saya setia mengembalikan. Waktunya menabur memang harus menabur, ada pembangunan, saya lakukan. Sampai pada suatu masa begini, kalau saudara dan saya bisa dipercaya dengan hal yang kecil, kata Tuhan, ya, kalau dalam terjemahan TB-nya itu begini, coba kita lihat ya, ayat yang ke Matius 25, ayat yang ke-21 ya, coba kita lihat ayat 21. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Betul ya? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya setia dalam perkara-perkara kecil waktu saat itu, mulai kecil. Sampai pada suatu titik, satu masa, Bapak Ibu, Tuhan memberkati saya dengan uang tidak lagi ratusan, tapi miliaran rupiah. Tahun 2015 Tuhan membuat sebuah kejutan yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Bagaimana mungkin hanya satu sebidang tanah ukuran segitu bisa dihargai dengan 1.400.000.000.
Dan saya tidak terima uang semuanya uang. Saya terima 1 biji rumah karena dia nggak punya uang untuk membayar uang sejumlah itu. Dia kasih saya 1 rumah dan ratusan juta uang. 900 juta saya dikasih uang secara uang. Ya, 500 jutanya 1 biji rumah di Palangkaraya. Jadi saya punya rumah di Palangkaraya. Itu sesuatu yang mengagetkan. Artinya apa? Jikalau saudara menjadi orang yang Tuhan lihat mampu dipercaya untuk mengelola uang yang kecil saja, saudara setia, dengar baik-baik, engkau akan kaget, terkejut nantinya ketika Tuhan mempercayakan kamu perkara yang jauh lebih besar. Jadi cara Tuhan tidak bertahap-bertahap, tapi memang mengagetkan. Itu cara Tuhan, itu janjinya. Tapi engkau hatimu nih melekat gak pada uang. Saudara pikir 140 juta itu saya tidak kasih perpuluhan? Saya kasih perpuluhan. Saya masukkan tabur dalam gereja. 140 juta itu perpuluhan saya. Makanya saya waktu kirim perpuluhan ke Bandung, dari total perpuluhan kami kirim ke Bandung, itu Pak Eka, kepala kantor Palangka, Pak Anto, nggak salah ini, nggak salah transfer ini. Besar sekali perpuluhan kasongan. Betul aja Pak. Banyak sekali. Ada berkat, puji Tuhan. Sudah beres. Halo, saya kembalikan 1 biji mobil. Agia bisa dapat. Agia Ayla dapat ya kayaknya. Zaman itu. Hati saya nggak cinta sama uang. Hati saya nggak melekat sama uang. Saya waktu memimpin sebagai pejabat di kantor sama. Karena hati saya orang yang bisa dipercayakan untuk mengelola keuangan dengan baik hati saya. Semuanya dikasih Tuhan percayakan kepada saya. Yang lebih lagi. Halo? Amin. Nah, jadi itu mengagetkan dan Tuhan berkati. Makanya kita bisa pada saat itu saya katakan Tuhan, ini uang untuk bangun gedung gereja, untuk beli mobil, untuk pelayanan dan berbagai macam hal. Dan Tuhan berkati semuanya itu. Itu bukan berkat yang hari itu aja. Tapi berkat-berkat berikutnya itu mengagetkan dan terus mengagetkan dan terus mengagetkan saya. Halo? Ipar saya diberkati, ya. Dia jual rumah, nggak laku-laku. Kalau saya bilang sama dia, tulis nomor handphone saya di rumah yang kamu jual itu. Namamu di atas, nama saya di bawah. Yang ditelepon nomor saya. Deal sama saya rumahnya 1.100.000.000 di Palangkaraya. Papa saya jual rumah, ya. Jadi hari ini setelah ini Bapak Ibu kalau ada tanah rumah yang mau dijual jangan hubungi saya ya. Hubungi Tuhan. Jangan Pak tolong masukin nomor telepon saya. Bukan karena saya, bukan. Karena Tuhan. Saya hanya kesaksian saja. Bukan hebatnya saya, tetapi maksudnya Tuhan bisa juga bekerja dalam diri saudara. Seperti apa yang dia kerjakan dalam diri saya. Jadi kalau saudara kejar saya, berarti saudara kejar manusia, bukan kejar Tuhan. Amin. Karena saya menaruh sebuah iman harapan saya bahwa I am blessed, saya ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Pernah juga ada jemaat, Pak minta supaya Bapak jualin. Teman saya nggak pernah respon, saya nggak mau. Karena mereka meminta saya. Tapi kalau saya memang suatu yang saya memang mau langkah, saya yang mau melakukannya, saya akan lakukan. Tapi kalau tidak ya tidak aja. Jadi setelah ini jangan Pak tolong itu ada rumah saya di Palangka, jualin bos saya, taruh nomor telepon Bapak, jangan. Ya, saya percaya apa yang Tuhan lakukan pada diri saya, Tuhan bisa lakukan pada hidup saudara. Amin. Asalkan saudara berprinsip begini, maksudnya bukan asalkan, tapi saudara harus mengerti, maksud saya, sadar bahwa engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Hanya kesadaran kita yang mungkin berbeda. Ya, miliki kesadaran yang sama. Nah, kemudian dia katakan, engkau setia dengan dalam perkara kecil, lakukan juga perkara-perkara yang besar. Begini, ada sebuah ilustrasi, sebuah cerita ya, Bapak Ibu. Ada orang yang melamar pekerjaan dan kantor itu memang sengaja membuat sesuatu di luar kantor itu yang keadaan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contohnya yang pertama, keran air itu dibiarkan begitu aja, tidak digulung, tidak rapi. Kemudian ada keran yang airnya terbuka dan mengalir sedikit. Kemudian ada keset di depan pintu yang tidak pada tempatnya dan ke samping gitu. Keset, kemudian ada lampu teras yang hidup. Banyak orang-orang yang datang yang melamar pekerjaan, datang masuk di wawancara. Tetapi ada satu orang ini yang datang, dan kantor kan biasanya ada CCTV.
Dan ini pemimpin kantor atau kepala kantornya memang sengaja melakukan itu. Dia mau mencari orang seperti apa yang diharapkan. Tetapi ada satu orang ini yang datang, dia melihat kenapa selang itu seperti itu. Lalu dia gulung selang sebelum dia masuk nih. Sebelum dia masuk untuk tes wawancara. Dia gulung itu selang, dia matikan air, dia pasang kesetnya sesuai, dia lihat ada lampu, dia matikan lampu. Setelah dia masuk dan dia diterima, dipanggil namanya, dan dia masuk dan dia duduk, silahkan duduk. Terus kepala kantornya mengatakan, yang mewawancara dia mengatakan, langsung selamat, Anda sudah diterima di kantor ini. Dia kaget, belum diwawancarai, belum ditanya apa-apa, dia langsung, kamu diterima di kantor ini. Dia kaget, Pak kok bisa? Iya kamu sudah diterima, karena apa? Dia bilang, kamu sudah merapikan selang di luar, kamu sudah mematikan air, kamu sudah membetulkan keset dan kamu sudah matikan lampu. Saya tahu engkau adalah orang yang setia pada perkara kecil. Engkau orang mengerti sesuatu hal yang detail yang kecil. Dan kami butuh orang-orang yang seperti itu di kantor ini. Anak ini tidak menyadari akan apa yang dia alami, yang dia lakukan waktu itu. Tetapi dia merenung-renung, dia ingat. Oh, dia katakan, ini kenapa papa saya dulu hampir setiap hari ngomel sama saya. Matikan lampu kamarmu, bersihkan tempat tidurmu, taruh sepatumu di tempatnya. Dan semuanya itu papahnya ngomel setiap hari, selalu mengingatkan dia untuk memperhatikan perkara-perkara kecil. Kalau bangun tidur, lipat selimutmu, kencangkan selimutmu. Itu yang papahnya ajarkan. Dia tidak menyadari, waktu dia masih kecil, waktu dia sekolah SD, SMP, SMA, dia kesal sama papahnya. Perisai, kalau bahasa orang Dayak sendiri kan kalau orang sini perisai, apa? Perisai itu apa ya? Menyebalkan, tiap hari begini. Ternyata dia tidak tahu. Itu sebuah proses pembentukan yang orang tuanya ciptakan dalam hidupnya untuk dia menjadi orang yang detail, yang setia dengan perkara kecil. Dan ternyata dalam dunia kerjanya dia menjadi orang yang cepat mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau anak-anak hari ini, dengarkan baik-baik. Kalau orang tua mau mengajar engkau, mendidik engkau dengan hal-hal yang detail yang kecil, taruh sepatumu di tempatnya kalau pulang sekolah, taruh kunci di tempatnya, ya kan? Banyak hal sebetulnya. Apalah standar hukum, standar apa yang kalian punya? Ya taruh semuanya. Itu setia, maksud Tuhan tuh setia dengan perkara kecil. Karena dengan engkau setia itu akan membuat talentamu, bakatmu itu akan berkembang. Halo, akan membuat engkau akan semakin ahli, mampu untuk mengelola hal-hal yang kecil dalam kehidupanmu. Ketika engkau dipercayakan dalam sebuah kepemimpinan, engkau mampu, karena engkau sudah mengerti bagaimana cara memimpin dirimu sendiri. Orang mau memimpin dirinya sendiri aja gak bisa. Halo, bagaimana cara memimpin diri sendiri? Bangun tidur, bersihkan tempat tidurmu, itu memimpin dirimu sendiri. Halo, datang ke rumah, tidak sembarangan, itu cara memimpin diri sendiri. Ya, nah ada orang, saudara kan ada beredar ya video yang pendeta Gemit itu ya, yang dikatakan, Pak doakan saya mau jadi anggota dewan. Ya, iya kan? Dengarkan itu kan, yang pendeta dari Kupang itu. Dia katakan tidak akan berhasil. Ya. Tidak mau, tidak mau doakan. Kamu tidak mungkin dapat, katanya. Kenapa Pak seperti itu? Katakan, ya maksudnya begini. Kamu ditunjuk jadi majelis jemaat aja, jadi penuatnya diakun aja, memimpin 20 KK aja, kamu nggak mau. Ini mau minta memimpin kabupaten, kota, menjadi anggota dewan. Bagaimana bisa? Setara yang kecil aja saudara nggak setia. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan tuntunan tentang talenta ini sesuatu yang sangat-sangat sungguh-sungguh aplikatif, sesuatu yang memang harus kita mengerti yang di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Halo? Dan ini hubungannya, talenta ini hubungannya dengan apa? Sebuah kesadaran akan pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kalau saudara punya kemampuan talenta untuk menyanyi, kembangkan, bermain musik kayak anak-anak palutan, kembangkan semuanya, bermain musik. Ingat baik-baik, tidak ada talenta yang diberikan Tuhan yang tidak untuk kesejahteraan hidupmu. Kalau engkau punya talenta untuk berdagang, berjualan, pakai itu, kembangkan itu. Jangan takut. Apa yang membuat orang talentanya tidak berkembang? Karena rasa takut. Ketakutan membuat talenta tidak bisa berkembang. Percaya saja, orang yang takut, talentanya tidak akan berkembang. Ya,
Takut apa? Nah, nanti kita bisa lihat di ayat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 22 PYH. Setelah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta serta berkata, Setelah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta serta berkata, Tuan, dia bilang, Tuan menyerahkan kepada saya 2 talenta. Sekarang jumlahnya telah menjadi 2 kali lipat. Tuannya berkata, baik sekali engkau hamba yang baik dan setia, engkau setia dengan jumlah yang kecil. Perhatikan, karena itu engkau akan kuserahi lebih banyak lagi. Nah, terlewat, kemudian datanglah hamba yang telah menerima 1 talenta, yang 1 talenta ini, serta berkata, Tuan, saya tahu bahwa Tuan orang yang bengis, dan saya takut Tuan akan merampas keuntungan yang saya peroleh. Oleh karenanya saya menyembunyikan uang itu di dalam tanah, dan inilah uang Tuan. Ya, perhatikan, seorang yang menerima 1 talenta ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dia memiliki cara pandang yang salah tentang Tuhan. Orang ini memiliki mindset, konsep tentang hukum Taurat. Halo, dia mindsetnya hukum Taurat. Dia takut, ada ketakutan, ya. Dia takut kalau nanti Tuhan begini, kalau dia nggak melakukan ini, dia takut, ya. Jadi katakan, kemudian datanglah hamba yang serta berkata, Tuan, saya tahu bahwa Tuan orang yang bengis dan saya takut Tuan akan merampas keuntungan yang saya peroleh. Oleh karenanya saya menyembunyikan uang itu di dalam tanah, dan inilah uang Tuan. Jadi begini, orang yang memiliki kasih karunia, dia tidak hidup dalam ketakutan. Hukum Taurat itu kan energi, hukum Taurat itu kan hukuman. Kalau kau tidak melakukan, kamu dihukum. Dia takut uang Tuhan merampas, dia takut dia mendapatkan kerugian, dia takut hidupnya begini-begini. Dan itu hukum Taurat. Tetapi orang yang mengerti bahwa ada kasih karunia, dia kembangkan kasih karunia. Dia bersyukur dengan sebuah pemberian Tuhan dalam kehidupannya, dia mengembangkannya. Saya tidak tahu talenta saudara apa. Ada di Alkitab orang yang memiliki talenta yang luar biasa, namanya Yusuf. Apa talentanya? Mengartikan mimpi. 3 cerita mimpi di dalam kisah itu, dalam kitab Kejadian itu, ya. Itu menceritakan, menggambarkan tentang seorang Yusuf yang memiliki talenta untuk mengartikan mimpi. Saudara ingat mimpinya? 3, mimpinya tentang matahari dan bulan dan 11 bintang tunduk menyembah dia. Oke, mimpi kepala juru minum dan kepala juru roti, mimpi Firaun, semuanya dijelaskan dan semuanya terjadi. Itu talenta Yusuf. Tuhan mengembangkan talenta itu. Jadi saya tidak tahu apa talenta saudara. Yang pasti saudara harus mengerti, tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak memiliki talenta. Tidak ada, Tuhan tidak pernah. Saudara pernah tahu mendengar seorang yang tidak ada tangan dan kakinya, namanya Nick Jukipik kalau nggak salah, ya, orang luar negeri. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, motivator, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, ya, dan dia diri di atas meja, begitu ada meja, dia berbicara, ya kan, dia menyampaikan motivasi. Secacat-cacatnya orang ada talenta yang dia punya, ada keahlian yang dia punya. Halo, jadi dengar baik-baik. Sadari engkau punya talenta. Yang berikutnya, jangan takut. Amin. Jangan takut. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut. Tetapi tuannya menjawab, hai hamba yang jahat, ya, dan malas, ayat 26. Engkau tahu bahwa aku akan mengambil keuntunganmu. Karena itu setidak-tidaknya uang itu harus kau simpan di bank. Ada bank ya dalam kitab ya. Supaya aku dapat menerima bunganya. Jadi begini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu saudara, menyimpan uang di bank itu adalah cara terendah dalam mengelola duit, dalam mengelola uang. Karena Tuhan mengatakan setidak-tidaknya engkau taruh di bank. Itu artinya apa? Itu cara terendah dalam mengelola keuangan saudara. Ya, kenapa kalau saudara tabung di bank bunganya paling berapa? Ya kan, kecuali kalau saudara punya uang miliar atau ratusan juta, ya saudara mungkin bisa terima bunganya atau depositokan bunganya mungkin lebih banyak. Betul? Kalau saudara punya uang 5 juta taruh di bank, bukan bertambah malah berkurang. Apalagi kalau saudara punya ATM. Betul? Ya kan? Nah, tetapi ini kan satu talenta kan 900 juta. Artinya berbunga banyak. Bunganya banyak. Betul? Memang tidak akan menjadi 2 kali lipat, tidak akan menjadi 2 kali lipat, tetapi setidaknya kata Tuhan,
supaya aku dapat menerima bunganya. Nah, celakanya lagi, apabila ambillah uang dari orang ini dan serahkan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya akan diserahi lebih banyak lagi, sehingga ia akan berkelimpahan. Wow. Gini, engkau yang tahu cara mengelola talentamu dan engkau yang tidak tahu cara mengelola talentamu, engkau yang tidak tahu cara mengelola talentamu akan diambil dan diserahkan pada orang yang tahu caranya. Kenapa orang yang kaya itu semakin kaya? Karena dia tahu cara mengelolanya. Ada istilah orang yang kalau dapat uang itu konsumtif. Konsumtif itu kalau dapat uang mau beli apa pikirannya udah ganti handphone lah, mau apalah, mau beli lemari lah, beli panci lah, beli ketel, beli apa. Lalu beli baju lah, konsumtif. Ya. Kami sebelumnya sudah mulai memahami ini. Ya, saya ya udahlah saya saksikan lah. Ya saya bangun sarang burung walet, ya kan? Saya masukkan uang kami di investasi, dalam sebuah investasi, masukkan dalam bidang saham, ya kan? Sebuah yang dikembangkan. Jadi kelola apa yang sudah Tuhan kasih terhadap keuangan yang kau punya untuk bisa membangun untuk bisa mensejahterakan hidup saudara. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ada orang yang punya keistimewaan, bakat, tetapi nggak berkembang? Ya karena mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa Tuhan memberikan untuk hidupnya, untuk mengelolanya dengan baik. Kenapa orang tidak bisa mengembangkannya? Karena dia takut. Saya, Bapak Ibu, mengajarkan kepada jemaat dan juga mengajarkan pada diri saya sendiri, saya ini, apapun yang kita lakukan, saya bilang, pasti berhasil. Demikian juga buat jemaat di sini. Jadi jangan takut berbisnis. Tapi ingat baik-baik, jangan curang. Jangan jahat. Halo? Jangan takut untuk melangkah. Saya mau jualan online, buka warung. Patra buka cuci motor ya? Iya, buka cuci motor. Jangan takut. Halo? Ketawa Bu Maria. Ya kan? Kan kemarin kan nggak angkat telepon WA karena bikin tempat cuci motor kan? Ya, jangan takut melangkah. Karena apa? Dengar baik-baik. Setiap talenta yang Tuhan berikan, coba buka FAYH-nya. FAYH yang 1 Korintus 15 ayat 10 ini. Yang FAYH-nya, coba perhatikan. Coba saudara lihat di sana. Perhatikan. Setiap talenta yang saudara kembangkan, dengarkan baik-baik di ayat terakhir. Melainkan Allah yang menolong dan memberkati saya. Jadi setiap talenta yang saudara punya, yang saudara kembangkan, ingat baik-baik, dengar baik-baik, ada pertolongan dan berkat Tuhan di dalamnya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hidupmu, untuk mensejahterakan hidupmu. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk buka usaha. Karena apa? Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan kok. We are blessed. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Halo, tidak ada apapun yang bisa menggagalkan sebuah berkat Allah yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidup saudara. Saya tutup dengan kesaksian ini, ya. Nanti Pak Rutan sampaikan. Perjalanan karir saya sebagai seorang pegawai negeri dari tahun 2005. Dan saya melihat seluruh tempat-tempat yang saya duduki ternyata untuk mempersiapkan sebuah perkara yang besar. Saya pernah menjadi seorang bendahara 3 tahun. Artinya saya mengerti bagaimana cara mengelola keuangan. Kalau bendahara, saya mengerti bagaimana cara merencanakan sebuah kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah. Saudara yang PNS pasti tahu. Kan dulu ada RAS, ada DAS. Ya. Siapa yang PNS coba angkat tangan? 1, 2, 3, ya kan? Tahu kan RAS DAS? Tahun berapa, Bu? 2000 berapa? Hah? Berapa, Pak? 2006. Masih pakai RAS DAS itu. Ya, 2006. Saya mengerti bagaimana cara menyusun kegiatan. Bagaimana cara anggaran-anggaran begini. Semua Tuhan bawa saya. Sampai suatu titik saya menjadi kepala laboratorium lingkungan 4 tahun. Saya dipindah ke Bapeda 3 tahun, belajar perencanaan lingkungan. Karena saya sarjana lingkungan. Kemudian saya balik lagi ke Dinas Lingkungan Hidup. Saya menjadi memimpin kepala kebun raya selama 4 tahun.
Selama saya di 4 tahun di Kebun Raya, saya diproses Tuhan. Diproses tentang rendah hati. Tidak enak waktu saya di sana. Karena pemimpin saya hari ini berterima kasih dengan pemimpin saya saat itu, dengan kepala bidang saya saat itu. Walaupun kalau dalam cara pandang orang, apa yang dilakukan itu membuat kita kesal, marah, menangis, benci. Saya tidak. Saya justru berterima kasih dengan sebuah proses yang dia lakukan, yang menekan saya. Itu luar biasa saya alami. Saya hanya melihat sebuah keuntungan yang saya dapatkan ketika saya ada di situ. Saya justru belajar rendah hati. Saya belajar mengampuni. Saya belajar menerima apapun. Tidak apa-apa, kadang-kadang saya harus emosi saya harus dipermainkan, harus memainkan emosi saya. Tetapi saya memutuskan untuk tidak mau lakukan apa-apa. Saya hanya percaya Tuhan, terima kasih, aku bersyukur orang ini beri buat saya untuk memproses saya. Keuntungannya bukan buat dia, bukan saya. Dia tidak akan berubah, tapi saya yang berubah. Dengar baik-baik, kalau ada pemimpinmu yang jahat sama kamu, dengar baik-baik. Bukan pemimpinmu yang harus berubah, tapi engkau yang berubah. Itu keuntungannya untuk hidupmu, bukan untuk dia. Dia mungkin tidak akan berubah, tetapi engkau yang akan diubah Tuhan, asal kau mengerti, meresponnya dengan baik dan benar. Dan itu yang saya alami 4 tahun. Saya pada suatu saat ada bidang yang kosong. Saya akhirnya dalam sebuah cerita perjalanan saya dipromosikan dan menduduki jabatan bidang itu. 4 tahun, 4 bulan saya menjadi kepala bidang. Hanya 4 bulan Bapak Ibu. Hanya 4 bulan. Desember pelantikan, kemarin tanggal 9 Mei SK saya menjadi kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Katingan. Yang tadinya saya hanya mengurus satu kota, sekarang apa? Dari hulu ke hilir, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2024. Saudara, apa yang saya kelola? Uang di sana. Proses, perencanaan, kegiatan. Saudara tahu, semua apa yang akan saya pegang tanggung jawab hari ini, itu sudah dilatih Tuhan di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya bisa setia? Coba kalau saya marah pada saat itu, saya berontak, saya berkelahi, saya apa? Saya tidak lulus dalam karakter saya. Saya nggak lulus pada saat itu, tetapi saya lulus 2 tahun dengan baik. Saya 2 tahun, ya, waktu zaman COVID 2000 sekarang masih ya? Oh, sudah selesai, sudah nggak ada COVID lagi. Amin. Buktinya saya khotbah nggak pakai masker. Itu yang di belakang juga ada yang nggak pakai masker. Sudah nggak ada COVID. Kita hanya pakai masker karena anjuran pemerintah. Ya, kita ikuti taat pemerintah ya. Nah, 2020-2021 kegiatan saya tidak ada. Saya waktu itu masih kepala seksi. Masih kepala seksi, belum ada kegiatan. Dan saya nggak pegang kegiatan. Kemudian jam kerja kita kan diatur kan, jam 8 pagi, ada jam 12 siang. Habis itu berubah lagi nanti sampai jam 3, tergantung suasana dan situasi dan kondisi. Tapi dengar baik-baik. Tidak ada kegiatan yang saya pegang karena kegiatan saya semuanya dihapuskan, dialihkan ke anggaran COVID. Kalau nggak ada kegiatan, apa yang biasanya kita lakukan? Santai aja kan? Pulang cepat kan? Ya kan? Loh, kalau PNS kan gitu aja, ya kan? Ya tidak semua sih, tetapi saya lihat seperti itu. Dan teman-teman saya melakukan seperti yang saya katakan tadi. Ya datang nanti siang pulang terus gak ke kantor lagi. Dengar baik-baik. CCTV di kantor jadi saksi. Kan di kantor ada saksi. Saya datang pagi, saya pulang di jam yang memang pulang, bahkan lebih dari jam itu. Padahal gak ada kegiatan yang saya pegang. Apa yang saya lakukan? Saya standby aja di kantor. Saya duduk di kantor. Saya mengedit terjemahan Rhapsody of Realities, karena saya adalah tim penterjemah Rhapsody yang sudah terima terjemahan Rhapsody, ya saya yang editornya, mengedit. Setelah semua terjemahkan, serahkan ke saya akan mengedit semuanya. Jadi kalau ada salah editan tulisan di situ, saya yang bertanggung jawab. Jadi saudara bisa protes saya, Pak Anto salah nih, nah gitu, karena saya ngeditnya. Nah itu yang saya kerjakan dan berbanyak hal. Saya lakukan aktivitas saya. Kalaupun saya pulang siang, nanti saya balik lagi. Karena begini, saya tidak akan lakukan bekerja sebagai seorang pegawai negeri dengan cara malas-malasan. Kenapa? Karena saya harus menunjukkan sebuah etos kerja yang baik. Karena saya bertanggung jawab dengan sejumlah gaji yang saya terima. Itu kenapa Tuhan percayakan saya sebuah tanggung jawab yang lebih besar.
Paham? Jadi kalau saudara hari ini PNS, jangan tiru teman-temanmu. Ikuti jam kerjanya. Jam 8 memang harus masuk atau jam 7 masuk. Pulang nanti jam 3 atau setengah 4, jam 4. Dan tidak ada sebuah prestasi yang saya tunjukkan di dalam pekerjaan saya selama 2 tahun. Tetapi justru di saat itulah promosi datang kepada saya. Pekerjaan yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan adalah hanya hadir standby di kantor. Sementara yang lainnya pulang. Kadang-kadang kepala dinas cari, mana orang di ruangan ini? Keredak. Ya Pak, ikam aja yang masih di ruangan ini. Iya Pak, setiap hari saya lakukan itu. Karena kepala dinas kami, dia pakai bahasa Banjar, suka pakai bahasa Banjar. Ikam aja ya Pak, ini Pak. Ya. Halo? Apalagi ketika saya jadi kepala bidang, ada tunjangan kinerja, kalau saya kalkulasikan, saya itu dibayar sehari untuk bekerja itu dibayar 500.000. Bayangkan upah saya 500.000 bekerja dalam sehari, terus saya kerjanya datang jam 8, pulang jam 12. Bagaimana mungkin itu bisa dalam kehidupan saya? Amin. Kalau saya berbicara tentang setiap pekerjaan kecil, saya melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan seperti itu, nggak bunyi khotbah saya. Halo? Tadi saya katakan setiap dari perkara kecil, saya sejak kecil itu sudah dilatih papa saya, orang tua saya. Bangun kami dulu kalau tidur itu pakai kelambu. Bangun tidur, kelambunya dilipat, jangkut kalau orang sini bilang kan, kelambunya dilipat, harus dilipat sesuai dengan, tidak boleh asal digulung-gulung taruh situ, nggak boleh, harus dilipat, selimut harus dilipat. Kalau enggak itu antong teriak. Ya kan dipanggil dan semuanya ditata dengan baik oleh papa mama saya, mengajarkan mama saya guru, ya, jadi mendidik karena dia guru. Jadi itulah ternyata apa yang dilatih sejak masa kecil saya itu berguna bagi saya untuk menjadi pemimpin di masa depan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kita ucap syukur untuk sebuah firman yang Kau berikan kepada kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Dan kami telah menerima firman kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah masuk. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari tim musik boleh maju ke depan. WL silakan maju ke depan. Bikarala masyanda karaya. Kita nyanyikan lagi, rapnya aja, ku sembah Kau Tuhan. Langsung lah. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapak kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan aku berdoa untuk firman kasih karunia-Mu menjadi sebuah firman yang hidup dalam diri kami. Kami melakukan segala sesuatunya tidak lagi karena kami takut, karena kami tidak diberkati, tidak lagi karena kami takut dikutuk, takut kena hukum, tidak. Semuanya kami mengerti, kami lakukan hanya karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan bagi kami. Kami menerimanya. Dan kalau hari ini kami juga belajar tentang talenta, bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kami itu harus kami kembangkan, kami kelola dengan baik. Kami kembangkan, kami kerja keras mengerjakannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan itu ada kasih karunia Tuhan, bukan karena aku, kata Paulus, tetapi karena kasih karunia itu yang bekerja melalui apa yang aku kerjakan. Tuhan, aku berdoa agar umat-Mu mengerti hari ini bahwa setiap kami, apapun yang kami usahakan, yang kami kerjakan itu berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, semuanya berhasil semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku,
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari persiapkan anggur dan roti, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah perintah Tuhan. Segala sesuatu yang berbicara perintah Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka firman itu akan memberkatimu. Haleluya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa. Sekali lagi katakan lingkupi, lingkupiku dengan sayapmu. Amin, amin. Naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan, jiwaku tenang. Amin. Jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, dalam keheningan. Lagi katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang. Haleluya, dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, dalam keheningan. Dengan sungguh katakan, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Haleluya, amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi katakan, di saat badai
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita berbicara segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus sudah sempurna. Tidak perlu Anda tambah dan tidak perlu Anda kurangi. Tubuh Kristus berbicara bahwa atas semua tubuh kita yang fana ini, Yesus sudah menguasainya menjadi tubuh yang kekal. Kita percaya apa yang dilakukan Yesus, bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib, semua penderitaan fisikmu, Yesus sudah sempurnakan di salib. Dan sesungguhnya kita tidak akan pernah lagi mengalami suatu yang disebut dengan penderitaan. Karena kita tahu bahwa penderitaan itu semua Yesus sudah sempurnakan. Anda dan saya tinggal percaya, Anda dan saya tinggal percaya, Anda dan saya tinggal percaya. Dan kerjakan percayamu itu dengan imanmu yang sungguh-sungguh. Kalau Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus yang berbicara tentang kematian Yesus, maka engkau makan segala sesuatu waktu masuk dalam tubuhmu. Sakit penyakit yang dalam tubuhmu hari pun Yesus sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau makan. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus berbicara nyawa, dan darah juga berbicara nyawa. Yesus sudah menjamin nyawa kita, dan Yesus sudah lakukan itu semua di kayu salib. Yesus tidak berakhir dengan kematian fisik, tapi Yesus kembali memiliki kemuliaan yang kekal. Kalau kita sudah di dalam Yesus dan kita semua dalam Yesus, kita pun memiliki kemuliaan itu. Di saat engkau meminumnya, segala sesuatu yang tidak baik pada darahmu pun hari ini Yesus sembuhkan. Mari engkau minum dalam nama Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Haleluya, ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu Pak Anto, berikan hikmat terlebih di dalam pelayanan, bahkan terlebih dalam setiap pekerjaan. Kedudukan hari ini, posisi hari ini, kami bisa melihat bahwa memang Tuhan desain kami anak-anaknya adalah orang-orang yang sukses. Kalau yang lain bisa, Bapak dan Ibu juga bisa. Terima semua keberhasilan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, persepuluhan, pembangunan apapun yang Tuhan taruh padamu hari ini. Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Mari kita deklarasi persembahan pada saat ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya.
untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya di tempat ini. Amin. Silakan duduk dan persembahan dijalankan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Diberkati seluruh jemaat kami yang tidak hadir pada saat ini. Mereka masih liburan, mereka masih ada di tempat di luar sana. Tuhan kembalikan mereka semuanya dalam keadaan selamat. Diberkati semuanya. Mari Bapak dan Ibu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan bersaat teduh.